Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin jamaah peserta pesantren Ramadan SMK Muhammadiyah Kisting yang berbahagia, siswa-siswiku generasi penerus bangsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah alamin. Marilah pada kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah diberikan umur panjang, diberikan kenikmatan, kesehatan, dan kita dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dinantikan, yaitu bulan Ramadan. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Siswa-siswi peserta pesantren Ramadan SMK Muhammadiyah Kisting yang berbahagia, kesempatan ini kita akan membahas masalah tarhib Ramadan, atau bahasa yang biasa kita dengar, bahasa yang biasa kita gunakan adalah menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jadi kalau kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, seperti halnya kita menyambut tamu istimewa kita. Kalau kita punya teman yang istimewa, kalau kita punya saudara yang sangat kita istimewakan, maka dengan segala kesiapan, dengan segala kelapangan, keterbukaan, dan sesuatu yang tidak kita miliki pun, karena untuk menyambut sesuatu yang sangat istimewa, maka akan kita siapkan, baik itu materi, spiritual, jiwa dan raga, serta apa yang ada dalam diri kita. Dalam menyambut bulan Ramadan ini, maka upaya bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah selama di bulan Ramadan. Puasa harus disertai dengan ilmu. Puasa tanpa ilmu sama saja, bagaikan gelas kosong yang tidak ada isinya. Kita juga mengupayakan bagaimana menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan kaum muslimin pada bulan Ramadan. Contohnya, di akhir bulan Ramadan atau bahkan di pertengahan bulan Ramadan itu sholat taraweh yang seharusnya kita laksanakan berjamaah, tetapi hari demi hari saf kita semakin maju. Contoh lain, di bulan Ramadan justru kita manfaatkan atau kita lakukan atau kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak yang membakar mercon misalkan. Itu adalah hal-hal yang harus kita jauhi selama bulan Ramadan ini. Kita tahan semuanya, karena esensi bulan Ramadan adalah menahan nafsu. Bagaimana pula kita memahami bahwa Ramadan adalah bulan taubat, bulan tarbiyah, bulan dakwah, dan bulan jihad, di mana jihad yang paling utama, jihad yang paling berat bagi kita adalah jihad melawan hawa nafsu. Bagaimana pula kita memahami bahwa Ramadan adalah madrasah di mana orang-orang yang mengikutinya bisa lulus atau gagal. Karena Ramadan, selama kita melakukan puasa, tujuan dari bulan Ramadan, tujuan kita dalam melaksanakan puasa adalah menjadi generasi atau menjadi umat yang bertakwa. Kebahagiaan di bulan Ramadan, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan mengantarkan orang-orang yang beriman menjadi orang yang sangat bahagia.
Mengapa kita bisa bahagia dengan kedatangan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabatnya seraya berkata, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Pada bulan itu Allah wajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika orang tidak mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia telah dihalangi dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dalil yang lain mengatakan bahwa dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah meliputi kalian dengan kasih sayang. Allah menurunkan kasih sayang. Allah menghapuskan dosa-dosa. Allah mengabulkan doa. Allah menyaksikan perlombaan kalian pada bulan itu. Dan Allah membanggakan kalian di antara para malaikatnya. Maka perlihatkanlah kepada Allah kebaikan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah siswa-siswi peserta pesantren Ramadan yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana bulan itu penuh dengan keberkahan. Bulan diwajibkan kita berpuasa. Bulan dibukanya pintu-pintu surga, dibukanya pintu-pintu kebaikan. Dan bulan itu ditutup seluruh pintu neraka. Tempat-tempat hiburan ditutup. Tetapi kalau kita melihat kenyataan, tempat hiburan masih banyak yang buka. Bulan dibelenggunya setan. Mengapa masih ada yang berbuat jahat? Ataukah dia yang jadi setan? Semua setan dibelenggu. Kalau ada yang berbuat jahat, mungkin dia lari dari belenggu. Dialah setan. Bulan Ramadan, bulan adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau kurang lebih 80 tahun. Sekarang kalau kita hitung berapa usia kita, umat Rasulullah SAW itu diberikan usia rata-rata 60 tahunan, 60 sampai 70 tahun. Sedangkan Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 80 tahun. Jika kita mendapatkan satu malam saja dalam kebaikan itu, dalam Lailatul Qadar itu, maka 80 tahun sisa usia yang belum kita gapai, insya Allah kita sudah dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswi yang dirahmati Allah, bulan ini juga bulan diturunkannya rahmat. Bulan Ramadan, bulan yang dihapuskannya segala dosa, bulan dikabulkannya seluruh doa yang kita pinta. Nah sekarang, jika kalian pengen agar doa kalian dikabulkan, di bulan inilah waktunya berdoa. Doakan kedua orang tua, doakan seluruh kaum muslim, mendoakan diri sendiri bagaimana kita bisa belajar yang lebih baik. Bulan inilah waktunya. Di bulan itu Allah menyaksikan perlombaan manusia berbuat kebaikan. Allah juga akan membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya di bulan Ramadan ini. Dan Ramadan akan menghantarkan orang beriman pada kebahagiaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayat ini ayat yang sangat populer di saat bulan Ramadan. Siswa-siswi semuanya pasti sudah hafal untuk ayat ini. Bukan hanya sekedar ayatnya, mungkin artinya pun sudah hafal. Akan tetapi di balik artinya mungkin ada satu hal yang terselip yang kita harus memahami. Apa inti dari ayat itu? Ayat itu mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib, pertama, takut kepada Allah, takut kepada azabnya, takut kepada murkanya, takut kepada siksa di dunia, menjelang kematian, azab kubur, azab akhirat. Rasa takut inilah yang akan menghantarkan manusia pada kebahagiaan. Takut kepada Allah akan mendatangkan ketenangan hati. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Makna takwa yang kedua yaitu mengamalkan Al-Quran, dibaca, dipahami, dan diamalkan. Ridho dengan sedikit atau qanaah yang membuat kita memiliki segala-galanya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu memiliki hati yang qanaah, maka Anda dengan para raja tidak berbeda. Makna takwa yang berikutnya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Salah satu cara mempersiapkan diri menghadapi kematian adalah dengan banyak-banyak ingat mati. Hadirin yang berbahagia, siswa-siswi yang dirahmati Allah. Dalam ilmu takwa itu juga bagaimana kita harus mengutamakan banyak mengingat kematian. Segeralah melakukan taubat. Barang siapa yang tidak bertaubat, maka dia adalah orang-orang yang zalim, orang yang bergelimang dosa dan sengsara, menciptakan neraka itu untuk dirinya sendiri. Giat beribadah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Dan bagi orang-orang yang belum kematian, maka dia akan disiksa dengan menunda-nunda taubat, malas beribadah, serakah dalam berkehidupan. Siswa-siswi rahimakumullah, sifat-sifat orang yang bertakwa sudah tertulis dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-5, yang artinya, yang inti dalam ayat itu adalah beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dirikanlah salat untuk zikir kepadaku, dengan zikir hati menjadi tenang, berinfak baik itu wajib dan sunnah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, beriman kepada adanya hari pembalasan. Dan Allah menutup ayat ini dengan balasan al-falah atau as-sa'adah atau kebahagiaan. Sifat orang bertakwa itu tertulis dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136, yang artinya berinfak di saat lapang dan sempit. Allah akan senantiasa menolong seseorang hamba ketika seseorang itu menolong hambanya. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Pendendam tidak akan bahagia, tidak tenang, dan dibayangi dendam yang kesumat. Mengingat Allah saat berbuat dosa, lalu memohon ampun kepada Allah seraya segera meninggalkan dosa tersebut. Mereka mendapatkan ampunan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin siswa-siswi peserta pesantren Ramadan yang berbahagia, jadi kita melaksanakan puasa itu dengan tujuan bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, maka Allah akan menjanjikan
janji Allah itu pasti bahwa kita akan diberikan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Demikian tausiah pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga puasa kita di tahun ini adalah puasa yang terbaik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kita berdoa, semoga kita diberikan waktu untuk bertemu Ramadan tahun yang akan datang, sehingga kita akan bisa berbuat atau kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan yang lebih baik lagi. Kita introspeksi puasa kali ini, dan jika Allah mengizinkan ketemu dengan puasa tahun depan, maka kita bawa hal-hal yang sudah kita nilai, hal yang sudah kita jadikan catatan introspeksi pada kesempatan puasa tahun ini, akan kita perbaiki untuk kesempatan puasanya akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.